Raden Utara meninggalkan ibu kota negeri Wirata dengan kereta yang dikemudikan Brehanala. Ia memerintahkan Sais itu memacu kuda sekencang-kencangnya ke arah bala tentara Kurawa. Jauh di kaki langit tampak sebaris titik memanjang melingkar-lingkar diselimuti debu yang mengepul ke angkasa. Itu pasti pasukan Kurawa dalam jumlah besar. Makin dekat makin jelas sosok mereka. Mula-mula tampak kereta yang dinaiki Bhisma, Drona, Krepa, Duryudana dan Karna. Melihat rombongan Kurawa, hati Utara tiba-tiba menjadi kecut. Dia menyuruh Brehanala melambatkan keretanya. Utara sangat ketakutan. Mulutnya terasa kering, bulu romanya berdiri dan keringat dingin mengucur dari dahinya. Tangan dan kakinya gemetar. Ia menutupi matanya dengan kedua tangannya dan berkata lirih kepada Brehanala, "Bagaimana mungkin aku sendirian melawan musuh sebanyak itu? Aku tidak membawa pasukan. Semua prajurit dibawa ayahku ke selatan semua. Tidak mungkin aku melawan kesatria-kesatria yang tak masyhur ahli berperang itu." Brehanala berbalik. "Kita pulang, Brehanala." Brehanala menjawab, "Tuanku, engkau berangkat dengan semangat berapi-api hendak menghancurkan musuh. Permaisuri, penghuni istana dan rakyat mempercayakan nasib mereka kepadamu. Sairandri memuji-muji aku dan membuat engkau mengangkatku menjadi saismu. Kalau kita kembali sekarang tanpa merebut ternak kita yang dirampas musuh, kita akan ditertawakan. Aku tidak akan membelokkan kereta ini. Mari kita maju terus dan bertempur. Jangan gentar." Raden Utara berkata dengan gugup, Aku tidak mau. Biar Kurawa merampas ternak kita. Biarlah perempuan-perempuan mentertawakan aku. Aku tidak peduli. Apa gunanya melawan musuh yang jauh lebih kuat dan lebih besar jumlahnya. Itu namanya tolol. Belokan kereta, Brehanala. Kalau tidak aku akan meloncat turun dan pulang dengan berjalan kaki." Setelah mengucapkan kata-kata itu, Raden Utara membuang senjata-senjatanya sambil meloncat turun dari kereta. Rasa takut melihat ketakutan musuh mencekam jiwanya dan membuatnya panik. Ia lari kalang kabut kembali ke ibu kota. Brehanala mengejar Utara sambil memanggil agar pangeran itu berbuat sebagai kesatria. Rambut panjang dan pakaian Brehanala berlambai-lambai ditiup angin kencang. Utara makin mempercepat larinya. Akhirnya pangeran itu terkejar juga. Utara meminta agar Brehanala membiarkannya pulang. Raden Utara berkata dengan suara mengiba, "Aku satu-satunya anak laki-laki ibuku. Aku dibesarkan di pangkuan ibuku. Aku tak mau meninggalkan ibuku. Aku takut sekali. Karena aku takut mati bertempur melawan musuh." Brehanala berusaha melepaskan Raden Utara dari ketakutannya dan membangkitkan keberaniannya. Ia menggenggam tangan Utara dengan memaksa naik lagi ke kereta. Utara menangis dan berkata terbata-bata, "Alangkah malunya aku. Terlanjur omong besar. Apa jadinya aku nanti?" Brehanala menghiburnya, "Jangan takut.
Aku yang akan menghadapi Kurawa. Bantu aku pegang tali kengkang ini. Selebihnya serahkan padaku, percayalah padaku. Tidak ada gunanya lari dari pertempuran. Akan kita enyahkan musuhmu dan kita dapat kembali semua ternak yang mereka rampas. Kemenangan pasti di pihak kita, percayalah. Setelah berkata demikian, Brehanala meminta Raden Utara agar menghela kereta itu ke arah sebatang pohon besar di dekat kuburan. Sampai di dekat kuburan, Brehanala meminta Raden Utara naik ke pohon besar itu dan mengambil senjata-senjata yang disembunyikan di sana. Raden Utara memejamkan mata, tak berani memanjat pohon itu. Kata orang di pohon ini pernah tergantung mayat nenek tua yang berubah menjadi setan. Aku tak berani memegang mayat itu. Mengapa kau menyuruhku melakukan ini? Kata Raden Utara. Dengar Raden, dengar pangeran, itu tidak benar, itu bukan mayat, itu kantong kulit. Di sana tersimpan senjata-senjata sakti milik Pandawa. Naiklah dan bawa turun senjata-senjata itu cepat. Jangan buang-buang waktu, kata Brehanala dengan tegas. Karena Brehanala terus mendesak, Raden Utara terpaksa menurut. Ia memanjat pohon itu lalu mengambil kantong kulit besar yang disembunyikan di balik daun-daunan. Alangkah kagetnya dia ketika melihat isi kantong itu. Senjata-senjata gemilang cepat dibawanya. Kantong itu turun dan diserahkan kepada saisnya. Brehanala menyuruh Raden Utara meraba senjata-senjata itu. Begitu menyentuh senjata-senjata itu, Raden Utara merasa ada arus kekuatan gaib memasuki tubuhnya dan menguatkan jiwanya. Matanya sekarang bersinar memancarkan semangat baru. Ia bertanya kepada Brehanala, alangkah anehnya katamu senjata-senjata ini milik Pandawa. Bukankah kerajaan mereka dirampas Kurawa dan mereka diusir ke hutan oleh Kurawa? Bagaimana mungkin engkau bisa tahu tentang senjata-senjata ini? Secara ringkas Brehanala berkata bahwa sebenarnya sudah hampir 1 tahun Pandawa tinggal di ibu kota negeri Wirata dan mereka mengabdi Raja Wirata. Mereka adalah Kangka, Palala, Dharmaranti, Tantripala, dan Sairandri. Brehanala juga bercerita tentang kematian Mahasenopati Kicaka yang berani menghina Drupadi. Aku ini Arjuna, putra mahkota. Jangan takut, engkau akan melihat bagaimana aku menaklukkan Kurawa.